Jangan kayak gitu mas, sabar mas. Duduk dulu mas, sabar mas. Enggak mas. Ki kamera apa-apaan ge? Enggak, kita hanya Kok sapa mengedukasi. kok? Enggak apa-apa. Hah? Ayo Bung, ayo. Ih, apa itu dia? Allah Akbar. Ih, Mas, sebenarnya kita ke sini mau ngapain sih? oh iya, saya belum cerita ya. Ini belum. Ini udah nyalain. Iya, sambil ini jelasin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kita. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya sedang berkunjung ke sebuah dusun atau desa Lur. Akan tetapi saya tidak akan menyebutkan desa di mana. Yang jelas kita ada panggilan mengenai Pak siapa ya tadi ya? Siapa bang? Pak Warto. Pak Warto bahwasanya sebenarnya sih menghubunginya itu bukan ke saya Lur, tapi ke Mas Probo. Akan tetapi Mas Probo tidak bisa hadir karena Mas Probo sedang melakukan meditasi untuk persiapan ke ujung kulon Lur. Jadi Mas Probo menyuruh saya untuk menyambangi rumahnya Pak Warto, yang katanya itu Pak Warto itu katanya memiliki anak. Ini cerita singkat deh, Mas Probo yang ngomong. Pak Warto itu memiliki anak, tapi katanya itu anaknya itu berubah drastis Lur. Saya juga tidak tahu berubah seperti apa sih, tidak tahu. Maka dari itu malam ini saya coba, sebenarnya rumahnya itu cuman saya coba ngobrolin dari sini, nggak apa-apa. Iya. Jadi seperti itu Dim. Oh. Tapi kenapa nggak cerita sih bang dari awal bang? Takutnya kamu nanti. Hah? Makanya saya ngomongin jalan-jalan. Enggak kamu, tapi saya mikir aneh, masa jalan-jalan bawa sepatu, bawa tripod gitu. Soalnya Lawung tadi Abi aja, untung Abi tadi katanya sedikit capek, nggak tahu nggak bisa ngapain. Mungkin kalau itu kita bertiga Dim. gitu. Tapi saya jadi tak masuk ke sini itu udah beda loh bang. Desanya kayak yang Beda mana gitu. ya itu makanya apa namanya, Makanya kamu ngajak saya. saya itu belum tahu pasti Lur penyebab dan akibat Pak Warto apa menghubungi kami itu seperti apa. Cuma Mas Bobo katanya bilangnya itu ada orang yang minta bantuan seperti itu, katanya itu mengenai anaknya seperti itu. Saya kurang tahu itu apa, cuman memang hawa setelah kita masuk ke sini ya Dim, Iya, suasananya. ya terus apa aura yang ada di tempat ini tuh beda sama kalau kita itu di hutan, tapi kita bismillah aja. Masuk apa ya? Ya. Tapi ya kayak ini apa? Ragu gitu loh. Ragu gimana? Iya kayak yang iya yang enggak itu bang. Bismillah. Ini kan mas problem ini. Nanti kalau kita nggak mau, Iya sih. Ini mau gimana lagi? Tunggu telur. buras apa ya Dim? Burung. Hah? Dengar nggak? Sini pegang sini. Kamu depan. Astagfirullah.
Kayak ada suara ini lur, marah-marah lur. Ngerti keadaan, keadaan negara, ini ngomong ngerti kan nganggur bae ora apa-apa. Bocah itu kerja lu kayak kerja lu dia apa. Mana ini kurang apa yang Sini apa? kerja. Nah, kerja orang nama pertama kerja, nama desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sini bener lur suaranya. Anak apa yo? Mohon maaf. Ini bener Pak Patok. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salah, Pak. Kek, tadi kenalannya katanya bapak kek. Aku selama akar njaluk tolong kak karo Mas Sekiai kon kok kaya tau ora kaya biasa lho bahasane kok kan karo entak ya manut bisa sembahyang. Lah mau kene kon mikir apa bingung. Dadi anak perubahan kaya iki aku mau tekan ora ngerti. Misalnya siapa ya rokok ora duwe, ora duwe. Giliran duit nang orde duit bang atau ngode atau ngapa ya bingung. Lah kudu lebih kan kudu nang ngode kerja. Oke Mas, kasih Mas. Mohon Pak. Bang. Ini sebenarnya ada apa ini Pak? Dan Ini ceritanya sedikit. Ini ajang cerita. Niki larene kula jane nggih. Maune lare nggih manut tunduk karo wong tua, lah istilah tak karo wong tua. Bareng kancane sing namine Sugeng niku maksud saking perantauan. Niki kan carane golekane niku lare niku terus. Lah dadosane terus niki malah kali itu mboten ngajeni anggar jaluk nggih apa anane kudu. Nah istilah ya wong tua ora duwe. Jaluke kudu ya metu kangen ndi wong ora duwe. Cari wong tua kerja apa lah bisa duwe. Ora duwe. Lah mulane wong tuane kan cara panenggale ninggal yang tereng Mas. Terangnya ya aku lah ngurusi anak kayak gue sih. Jadi cara gue durhaka, cara gue mau misalnya durhaka ngerjalu kayak apa anaknya kudu orang kan jere ngerti mau orang tua ada apa kayak orang kudu Ora urus ngurusi teman. jadi caranya yang masakin ya jalur dulu kalau jenengan jadi mbok menawas apa ngerti jodoh orang ngerti apa bocah dasar sifat kayak gue apa sekarang pergaulan kayak orang yang sekarang sifat aku kayaknya ya mungkin sebabnya bocah muda dasar orang kayak gue orang sih bocah manut kalau udah apa-apaan ke manut kayak gue orang bilang jaluk orang tua ya orang nggak mau tua orang aja wis pasti bareng kalau si Sugeng wis kang perhatian gue tadinya jadi kayak gini jadi aku orang tua desa kan bodoh kan begitu gue bingung bro. Lah terus ana kancaku cerita jare aku wis kanca lah mulai aku jane ya jajar demona lah aku nyeluk tolong alah sik kula niki nyeluk tolong karo jenengan Astagfirullah. seperti itu Pak. Berisik lah, ngapa sih? Astagfirullah. Kok sapa wong loro? Enggak Mas. Ngene-ngene. Kita kesini cuma silaturahmi saja Mas. Silaturahmi priwe. Kudu urusane wong loro nyong karo ketok wong ketok. Sapa mingine? aku kan ramane jane kok jadi kok ya aja kayak gue karo orang tua Wong tua apa lah pelit bae lah. Jangan kayak gitu Mas, sabar Mas. Sapa kok? Duduk dulu Mas, sabar Mas. Hah? Enggak Mas, Ki kamera apa-apaan ge? enggak kita hanya Kok sapa mengedukasi. kok? Enggak apa-apa. Hah? Duduk Apa dulu Mas. urusannya kok? Tenangkan dulu Mas. Jangan begitu Mas. Lah. Ngapa sih Mas. ngemek-ngemek? Astagfirullah. Kok sapa? Hah? Iya saya bukan siapa-siapa. Sik. Berisik. Duduk dulu Mas. Duduk dulu Mas. Kamera Sab- paling tinggi. Enggak Mas. Hah? Enggak apa-apa, duduk dulu Mas. Urusannya apa kok? Bicarain yang baik-baik aja Mas, kepala dingin Mas. Ngamuk kursi kok. Pateni ora kamerane. Iya saya matiin Mas, saya matiin. Matiin Mas, matiin. Iya, saya matiin. Pateni ge. Ya udah. Astagfirullah. Ki sapa sebenarnya kok? jadi ceritanya aja niku Mas anggar jaluk Betul. kudu mulane wong tuane dadi bingungnya dadi gue sih mati terang karena mikirna bocah kaya gue ya sini gue bingung aku priwe carane ngurusi bocah kaya gue
Lah ini kok bapak jenengan mas? Ah, bapak kapal lah pelit be. Belenane kan kudu ngerti posisine wong tuane duit apa ora, kerja apa ora. Wong tuwa benu nganggur kon jare kok gawe kan lagi wong tuane kerja. Tanya jebruk tuh wae kok tuku udut iki kuwe. Sabetene kok kaya kok kan kudu mangan. Agar mangan madang rana lawa ya kaya kowe ngamuk-ngamuk kaya kowe ya wong tua kon kepriwe kudune karo anak. Iku. Angger diomong ya nglawan, demi nglawan. Dadi mulai kita nyetul loh mas lah. Nggak boleh gitu memang orang tua mas. Beli lah privasi apa urusannya kok. Ya mungkin ini memang bukan urusan kami ya mas. Iya betul Cuma Mas Arya. kalau jenengan seperti ini ke orang tua, kasihan orang tuanya mas. Apalagi kan jenengan anak kandung apa? Kandung. Wong tua apa lah ya kowe lah. Ora kamu gawe. Astagfirullah. Sebentar ya pak ya. Wah. Ini sih bukan masalah anak durhaka ini ada sesuatu yang janggal ini. Iya benar Mas lah. Iya. Cari gitu loh. Bener. Kamu jangan. Ya tidak pantas mas apa sih? Masuk ke Sugeng Sugeng kancane itu juga nih kan berarti kan Wawat. Mas Wawat. Astagfirullah. Sampai kali satu garis pak. Arep ngapa maning kiye? Enggak. Pakai pulak temen dari jagung penak-penak kok. Astagfirullah. Masnya tadi habis marah-marah sama bapaknya Iya. karena minta rokok nggak dikasih. Iya, saben jaluk udut ora tau duwe. Ki miki udut bae. Jaluk batire. Batir udute pada enak-enak nyong sing ayah kuwe lah ya kok ngedaki temen dina-dina ayah kuwe. Tapi kan Iya. lihat posisi bapak. Iya Mas. Jenengan harus mengerti keadaan Mas. Mungkin kalau bapak jangan punya uang bisa beli rokok yang Lebih gitu ya. Anu kae ganu iki bae. Astagfirullah. Sabari kaya wong ora tumun metu duit akeh jere. Mas Arya akan coba mencari tahu. terus mas. Ya, privasi lah. Jaluk rokok ngene ora tau duwe. Anu ngapa kok? Dina-dina mbok ket ganu jare sabar wis dandenteni ora metu-metu duite privasi lah. Sabari malah pepe bajek bae sprene. Nah kok kayak besar kurva kamu sedekah jadi wong tua kan nek kono kan sing ngerti daerah dunia wong tua kerja apa wong tua kepriwe wong kayak pegawai dak wong dak yang bertatar kayak nene sing ngemek Mereka bae ta jan. Kal belum ngalah ngapa sih? Ngene bae ket kanu ajek bae ya kuwe. Ket kono dandane ini malah ora keton duite bae. Keton rokok spiro ora boko. Ora teng tuku. Kowe lho nganu apa kowe? Banyu apa kowe lah? Ngapa sih? Kaya wong kaya Mas. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ada bantal nggak pak? Buat sendiri dulu. Jadi pak, mungkin memang
yang ada di pikiran Bapak ini memang mungkin anaknya Bapak merasa dia itu sudah durhaka sama orang tua. Tapi yang saya lihat dari tubuh dari Mas Wawat ini memang dia itu seperti ada pengaruh dari luar, yang mungkin juga dari teman atau mungkin bahkan dari makhluk gaib ya Mas. Sekitar ya. Dan saya mau tanya ini Pak Pak Iya. anak jenengan ini memiliki suatu benda atau tidak ya, kayak misalkan bermain-main kayak jimat, ritual atau apa ada? Soalnya anggar pengertian kula sih mboten ate dolanan jimat apa ritual bahasane itu malah kalau mboten ngerti, malah ngerti kula mboten kesenikan mboten kok. Soalnya niku asline wae niku jen lare sae niku gunane keteng masjid salat. Nah niku pasale bareng niku sing ancane sing sugeng saking perantauan niku pangsul niku kan gaule kali niku terus. Niki akhir-akhirnya dados kados niku di kados niku Mas. Tapi kalau menurut saya Pak, ini sih bukan masalah pergaulan. Mengenai temennya Mas Wawat ini siapa Sugeng, saya rasa pelaku sebenarnya bukan dia Pak. Ini cuma kayak seperti cerita saja, agar seolah-olah teman-temannya itu yang salah. Nanti monggo lah, kula nyuwun tolong lah. Jadi diusahakan ya mungkin ya mantun lah, terus kayak pinguni kayak ini istilahnya Ya insya Allah. manut nurut kali wong tua. Insya Allah kita akan coba ya Mas. Iya betul Mas. Dan yang saya rasakan Pak, di rumah ini itu sudah ditanam banyak makhluk Pak. Astagfirullah. Kalau Bapak pengen tahu, bahkan di pojokan sana dan pojokan ini ada. Itu semua memang ulah salah satu makhluk Pak. Berarti memang kejadian seperti ini, marah-marah minta ini itu apa, udah lama Pak? Udah lama. Ya hampir satu tahunan lah. Masakan apa? Masakan Saya merinding loh Mas. Bapak jaginannya. Ya. Saya akan coba cek ke dalam, boleh Pak? Boleh monggo. Lu kenapa tuh? Saya ikut. Bentar ya Pak ya. Apa yang telepon? Lu jangan bikin gue takut dong. Iya enggak maksudnya. Allahu Akbar. Allah barang hilang Bang. Allah Bang. Kenapa gak pulang sih Bang? Saya juga takut nih. Ya kan tahu besok siang aja Bang. Allahu Akbar. Apa Bang? Allah. Jangan dimati. Saya juga takut. Gitu. Gak ada apa-apa. Mau ngapain? Enggak. Itu babi. Enggak kok. Pulang. Jangan. Besok siang aja gimana? Nggak bisa, kita harus selesain. Saya juga takut kok. Iya.
Allah. Hmm. Astagfirullah. Ini ada sesuatu hal yang besar, Bang. Bahkan mungkin rumah Bapak ini harus dibersihkan ya, Dim. Iya betul mas. Ya takut loh. Enggak memang supaya bersihkan nih, mungkin dibersihkan sekalian lah. Boleh. Pulau nggih pengen sing aman lah. Ya nanti kita coba ya, Dim. Iya mas ada. Kita coba keluar. Bapak jagain anaknya. Iya, iya. Siap, Bapak siap. di sini aja. Siap. Di luar sama di dalam itu beda banget. Ya beda tapi hawanya Lah. hawanya menakutkan banget tuh. Kita cari sumbernya. Kita cari sumber, kita cari sumbernya. Dim. Apa itu? Itu apa sih? Karung bang. Karung, Dim. Kamu itu buka. Kelihatan sekelepatan masalah. Ini karung, tuh karung. Tumbuk kayak. Astagfirullah. Ih, apa itu, Dim? Allah Akbar. Ih, Ih, nggak ada bang. Yang benar aja lah. tapi kita harus tuntasin ini loh, Dim. Jangan sampai. Tapi bisa siang bang. Enggak, ini apa ini? Lah. Ini apa ini, Dim? Shh. Ada sesuatu yang gerak loh, Dim. Loh, jangan takut ya, Dim. Ini bikin saya takut loh. Iya mau gimana? Ih. Wedus, wedus, wedus. Wedus. Kalau kayak gini nih nggak usah ngelawak nih. Bang, jangan dekat-dekat apa? Jangan dekat-dekat. Aduh. Kenapa? Hawanya jadi tegang begini, Dim. Nggak ada itu. Ayo kita balik-balik. Ini apa? Ayo. Bismillah, Dim. Kita takut enggak? Ih, itu apa itu? Itu awas. Ayam, ayam, Dim. Kamu loh itu. Ayam. Ya kirain kepala. Ya maksudnya kalau lagi saya di sana itu kamu jangan nakut-nakutin yang sebelah sana. Kita akan coba. Oke, Lur. Soalnya jujur saja, Lur. Kita itu kosong aja, Dim. Ya betul mas. Makanya kita hawanya itu beda banget di tempat ini loh. Saya merasakan tapi saya merasakan sesuatu yang besar, Dim. Hah? Sesuatu yang besar. Bentar. Kita Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran di tempat ini, ya Allah. Soalnya saya merasakan ini hawanya lebih beda loh, Dim. Beda apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allah. Bentar, bentar. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan kau yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran
Siapa sebenarnya di balik semua ini? Ledakan, Dim. Allah Akbar. Bang, kamu mau hilang apa bang? Ih, lah. Bang, astagfirullah. Ih, udah tuh, Pak. Bang, yang bener lah, kamu jangan main gitu lah. Ini keris dari sana bang. Dari pohon itu. Berarti dugaan saya benar, Dim. Siapa itu? Si Wawa. Wawat, Itu memang sepertinya menyimpan banyak benda-benda seperti ini. Ini yang mengakibatkan yang bener lah bang Iya, lah, Jen. Terus itu mau digimanain bang? Ya taruh aja lah, nggak usah dibawa pulang nanti. Enggak. Takutnya malah kita yang kenapa-napa loh. kita nggak bawa pulang, tapi ini setidaknya kita itu apa namanya? Kita amankan lah. Kita maksudnya kita tempatkan di tempat yang mungkin jauh dari ini. Takut lur, takut kenapa-napa nanti pas pulang. Enggak apa-apa. Kantong. Bentar. Kamu tuh loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bang? Jen, tahu gini nggak ikut aku bang. Lu jangan takut terus ya, Dim. Ya maksudnya apa lagi? Nanti siang nggak bisa loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat merasakan sekali nih, Dim, soal ini, Dim. Ngerasain apa? Yang bener bang. Hah? Kenapa sih kamu diam? Kau jangan diam lah. Diam. Yang bener lah bang. Loh, ini di kantong saya apa sih? Hah? Di kantong. Yang bener. Loh, ini naruh layat. Ini naruh layat tuh. lihat. Ya kan? Lah, mau tadi katanya nggak bawa. Ya itu makanya saya juga nggak tahu. Allah Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Allah Akbar. Allah. Ledakan lagi, Dim. Tandanya ini bang. Bang, Pegang, Dim. sini. Bang, kamu ngapain bang? Lur, saya takut loh. Ngapain itu Mas Ali? Ih bang, nggak tahu lah, saya nggak mau dekat-dekat kamu lah. Yang benar.
Kuningan. Hah? Kuningan. Astagfirullah. Kenapa sih bang harus ketemu sama barang-barang ginian bang? Ya mungkin ini yang harus kita bersihkan, Dim. Astagfirullah. Ini kalau ini masih ada di tempat ini ya, rumahnya pasti akan tetap dihuni oleh makhluk-makhluk yang Sindra. suruhan dari. Astagfirullah. Ada sesuatu yang besar di dalam tubuhnya. Si siapa? Wawat. Si betul. Bang aja. Sebenarnya saya itu sedikit merinding kalau ngomong masalah seperti ini. Lebih baik di hutan ya, Dim. Iya benar bang, ayo kita ke hutan aja lah. Lurusnya mau cari apa? Belum ada tugas. Ini maksudnya paling nggak di sini gitu. Saya nggak mau loh pegang-pegang kayak gitu. Ngagetin gue. Itu kita mau masak lagi. Iya. Coba lihat kondisinya si Wawat. Semoga setelah Mas Arya menemukan benda-benda itu, Mas Wawat ini ya lur, saya takut udah di sini lur. Assalamualaikum. Saya temukan barang ini di samping rumah Bapak. Kemungkinan besar ini milik anaknya Bapak. Dan tadi memang yang kami telusuri sekitar rumah Bapak ini memang tadi di dalam ada makhluk halus dua yang mungkin memang sudah sengaja ditempatkan di rumah Bapak. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Untuk anak Bapak itu selalu marah dan marah. Jadi bukan semata-mata karena anak Bapak itu tidak suka sama Bapak, tapi karena ada pengaruh dari ini, Pak. Bahkan tadi ada satu lagi kerisnya bahkan udah tua, Pak. Jadi Iya Mas. sudah saya taruh di tas. Dan saya merasakan di dalam tubuhnya anak ini ada yang bersemayam. Itu yang mengakibatkan dia itu suka Marah-marah. iya. Saya akan coba deh. Kamu pegang tuh, Dim. Kayak gini. Ya, takut tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, bener ini badannya panas loh bang. Enggak apa-apa, saya akan coba keluarkan, Dim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pegang, Dim. Panas banget loh. Bismillah. Bismillah. Ledakan lagi, Mbok. Dengar nggak? Dengar nggak, Pak? Ya, Ledakan, Pak. dengan. Kita keluar, Dim. Mungkin insya Allah itu udah aman. Pak, ditidurin aja nggak apa-apa, Pak. Bapak jagain anaknya dulu ya, Pak. Iya, siap, siap. Mana ini?
Mana tadi ledakan, Nur? Oke, kamu katanya udah bang, itu udah sembuh si Mas Wawan. Pulang lah. Hei, keluar kau. Kau yang bersembunyi di balik jasad Mas Wawat. Keluar kau. Kau sudah saya keluarkan, kau tidak usah mengumpat seperti ini, bersembunyi. Betul. Hei. Kurang ajar, dia tidak mau keluar. Berarti udah pergi kayaknya nih. Belum, dia mau coba bermain-main dengan kita, Dim. Keluar kau. Keluar. Allahu Akbar. Bang, pulang lah. Assalamualaikum. Bang. Keluar juga, hah? Siapa kau? Seharusnya saya yang bertanya kepada kalian berdua. Kenapa kalian mengganggu saya? Mengganggu katamu. Justru yang mengganggu adalah dirimu. Hah? Nah, saya hanya menuruti apa yang ingin saya lakukan. Menuruti apa maksudmu? Untuk menuruti kesenangan. Dengan memanfaatkan manusia. Ya, Dengan kau bersemayam di tubuh manusia. sebelum kau mengganggu semua. Saya tahu di balik semua ini ada perjanjian. Saya memang tahu itu. Jika kau sudah banyak tahu tentang dirimu, maka kau harus mati di depanku. Mati katamu. Ya, Hidup mati itu bukan di tanganmu, wahai iblis. saya bisa. Pergilah sebelum kau binasa di tanganku. Kami tidak akan pergi sebelum semua ini selesai. Justru harusnya kau yang pergi dari tempat ini jauh-jauh. Jangan cari masalah di desa-desa. Kau melanggar. Sudahlah. Saya tidak ingin menyakitimu. Narul Hayat, tunduklah. Kafaya insut. Pergilah kau. Apa yang kukatakan? Akan kumaafkan dirimu. Kau ingin memaafkanku? Ya. Kami tidak akan pergi. Manusia selalu keras kepala. Kau tidak bisa seperti itu. Justru yang keras kepala itu dirimu. Kenapa kau malah menyalahkan diriku? Ya karena kau berniat berbuat jahat. Saya tahu kau pasti mengiming-imingi sebuah kekuatan kepada manusia itu, kepada Mas Wawat, bukan? Agar dia terlihat lebih wibawa. Ya, Ya. Dia mengidam-idamkan perempuan. Jadi dia ingin terlihat berwibawa. akan tetapi itu semua karena ulahmu, bukan? Itu balasan yang setimpal. Pergilah kalian. Loh, kami tidak akan pergi. Jelaskan semuanya. Jelaskan awal permasalahannya seperti apa. Kau mau minta penjelasan apa dariku, manusia?
Jelaskan saja, tidak usah kau mencela-mencelek. Jelasan apa? Diriku tidak mengambil tubuhnya. Diriku hanya meminjam jiwanya. Bukankah ia sendiri yang meminta kekuatan? Iya, meminta kekuatan. Dengan kau iming-iming palsu. Kau tahu dia masih bocah saat kau tawarkan itu, bukan? Saya mengetahui bahwa kau melakukan perjanjian itu saat dia masih berumur 10 tahun, ya kan? Siapa yang bilang itu palsu? Aku memberi Wawat kekuatan, wibawa, dan disegani. Manusia yang lain hanya iri, termasuk ibunya sendiri. Kau pecah ikatan darah demi membuka gerbangmu sendiri, makhluk. Ini bukan kekuatan. Ini rencana untuk membentuk pintu raga bagi invasi jin. Ya kan? Manusia. Saya tahu. Jangan dikira saya baru datang ke tempat ini saya tidak tahu. Saya tahu akan rencana yang kau lakukan. Kenapa? Ingat, kau bukan kenyataan, iblis. Kau hanya tipu daya yang menyamar sebagai harapan. Apa yang kau lakukan pada anak itu? Kau bertanya kepadaku. Iya, Aku hanya memberi sesuai yang ia minta. Dia itu manusia yang lemah seperti kalian. Haus hormat, butuh kekuatan. Diriku hanya membantu. membantu bagaimana? Kau menanamkan kebencian pada ibunya sendiri. Bahkan ibunya sampai meninggal. Kau hancurkan ikatan darah demi membuka celah bagi kehendak gelapmu. Kau pikir ikatan darah tidak bisa diubah manusia? Wawat menyerahkan dirinya. Dia ingin disegani dan dia ingin berkuasa atas segalanya. Aku hanya membukakan pintu untuknya. Kau dengar tidak? Membukakan pintu? Ya. Tidak. Kau menunggu saat hatinya kosong, bukan? Saat dia merasa tidak dipahami, lalu kau datang seperti penolong. Padahal kau penghisap jiwa. Bukankah seperti itu? Kau berbicara soal cinta. Tapi mana cinta yang membiarkan anaknya merasa sendiri, tidak memiliki siapapun? Ia tak pernah sendiri, wahai makhluk. Tapi kau membuatnya buta. Kau bisikan bahwa dunia membencinya. Kau hanya kau yang menerima dia. Kau licik sekali, iblis. Kau takut pada kekuatan manusia? Atau takut hanya karena anak manusia yang akhirnya menyadari bahwa cinta bukan satu-satunya jalan? Aku tidak takut kekuatan, tapi aku tahu kekuatan tanpa kasih adalah kehancuran. Kau tahu itu? Wawat bukan hanya anak, dia gerbang yang kau pakai untuk merusak banyak jiwa, bukan? Saya tahu. Akhirnya kau berbicara soal gerbang. Ya, Wawat adalah kunci. Saat kasihnya pada ibunya hancur, gerbangku terbuka.
Dan itu yang kau incar sejak awal, bukan anaknya, tapi luka hatinya. Kau tumbuhkan kebencian agar bisa masuk. Apa? Karena luka. Karena luka adalah pintu terbaik untuk iblis seperti diriku. Allahu Akbar. Ingat, dan hari ini, malam ini, pintumu akan kututup. Kau akan terusir dan Wawat akan kembali. Kau pikir dengan doa, dengan air, atau dengan cinta ibunya, kau bisa menghancurkan jalinan yang kubangun selama beberapa tahun? Saya tidak sendiri. Ibu Wawat telah memaafkannya. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi dia melihat, mendengar. Dan ketika seorang ibu memaafkan, seluruh alam pun akan tunduk. Kau tahu? Tidak, Tidak bagaimana? Tidak bagaimana? Tidak akan. Kenapa? Kau seperti takut. Kau melihat apa? Kenapa? Diriku tidak kenapa-napa. Lebih baik kau pergi sekarang. Tidak akan saya pergi dari tempat ini. Saya mencari seseorang yang tertindas oleh makhluk-makhluk sepertimu. Oleh dusta yang kau bungkus sebagai pemberdayaan. Kau tahu? Pemberdayaan ya. Ya. Begitu pula cara kalian menyebutnya. Ketika kalian memberi gelar dan jabatan, bedanya diriku hanya jujur dan diriku menawarkan harga. Harga yang kau tawarkan adalah kehancuran iblis. Kau ambil jiwanya, lalu menjadikannya batu loncatan. Mas Wawat itu bukan milikmu, kau tahu? Apa? Dia datang sendiri kepadaku. Waktu dirinya kecil, dia menangis sendirian di kamar yang gelap dan kumuh. Kau tahu siapa yang menemuinya, ataupun menemaninya? Bukan ibunya, bukan manusia, tapi diriku. Manusia seperti kalian tidak akan pernah peduli pada sesama. Astagfirullah. Karena kau menciptakan kesunyian itu, kau buat dia merasa ditolak agar kehadiranmu menjadi pelipur. Pintar sekali kau, Tepat sekali manusia. Kau mulai mengerti permainanku. Luka adalah rasa yang tidak dipahami. Itu adalah celah. Dan diriku hanya ingin masuk yang lewat jendela yang kalian biarkan terbuka seperti angin. tapi jendelanya sudah kututup. Kasih ibunya kembali, doanya tak berhenti, dan cintanya itu kekuatan yang tak bisa kau palsukan. Kau dengar? Ya. Cinta.
kata yang paling kalian agung-agungkan. Tapi lihatlah, cinta juga bisa menjadi penjara. Cinta ibunya membuat Wawat ingin membuktikan bahwa dirinya ingin disegani. Saat cinta berubah menjadi beban, diriku datang menjadi penawar. Kau tahu? Ingat, cinta sejati tidak menuntut kau manipulasi luka jadi kebencian. Kau tabur ilusi kekuatan, tapi semua itu hanya rencana besarmu, bukan? Ingat, gerbang itu akan saya tutup. Kau salah memilih. Kau pikir Wawat sudah milikmu, ah? Ingat, ibunya di sana melihat dan tidak akan menyerah. Dan saya ada di sini mewakili cinta yang kau anggap remeh. Kau kira diriku tidak tahu masa lalumu, manusia? Kau juga punya luka. Kau juga pernah berteriak di dalam kesunyian. Mengapa kau menolak kekuatan yang sama? Karena saya belajar, iblis. Tahu, kekuatan sejati tidak muncul dari rasa paling gelap, tapi dari penerimaan. Kau menawarkan kendali, saya memilih keikhlasan. Kau menolakku sekarang, Tapi ingat, akan ada ribuan Wawat yang lain. Akan ada jutaan luka baru. Dan diriku selalu sabar menunggu hal itu. Iya, saya tahu, dan saya tak akan pernah berhenti menyalakan cahaya. Kau tahu itu? Aku adalah kegelapan manusia, dan selama manusia menyimpan luka, diriku akan tetap hidup. Dan Wawat membutuhkanku. Dunia membutuhkan penyeimbang seperti diriku. Penyeimbang apa? Kau bukan penyeimbang. Kau adalah benalu di luka yang tak disembuhkan. Kau menari di atas penderitaan yang kau perbesar sendiri. Tapi dengar baik-baik, iblis. Dengar baik-baik. Manusia memang sering salah, tapi mereka juga bisa pulang. Anak yang membenci bisa kembali mencintai. Hati yang rapuh bisa kembali kuat jika disentuh oleh keikhlasan. Dan kau tahu mengapa Kenapa? Kau merasa seperti tidak terima sekali? Dirimu seperti sok mengajariku, seakan-akan kau manusia paling benar. Saya tidak merasa saya manusia paling benar, karena kau selalu memanfaatkan dendam. Ingat, sementara saya datang membawa maaf. Sekarang lebih baik kau pergilah jauh-jauh dari tempat ini. Mungkin kau tak dibutuhkan di sini. Kata siapa? Ingat itu perkataan saya. Saya tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh dan membuat keonaran. Ingat, segala perjanjianmu akan hangus oleh air mata sucinya, oleh air mata ibu dari Wawat. Ibu Wawat melihatnya dari sana. Saya tahu
kematian Ibu Wawat itu karena ulah kalian-kalian, bukan? Sudahlah, saya tidak mau berlama-lama berdebat denganmu. Saya tahu di dalam hatimu sudah merasa tergoyahkan. Maka dari itu, pergilah kalian. Justru malah kau yang harus lenyap dari sini, karena jika kau tidak saya lenyapkan, kau akan sangat membahayakan untuk manusia-manusia yang lain. Diriku tidak akan sanggup. Nah, Hayat, keluarlah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, wahai makhluk, saya terpaksa meleburkan dirimu karena kau sangat membahayakan bagi manusia. Kaf ya insop. Apa sih bang? Ayo, kita masuk lagi, Dik. Ayo. Alhamdulillah dulu. Astagfirullah. Allah Akbar. Sini dulu, sini bang. Mas, sadar mas. Mas Wawat. Astagfirullah. Sadar mas. Cukup. Kenapa apa mas? Pusing mas. Iya mas. Allah Akbar. Alhamdulillah, Pak. Makhluk yang berada di dalam tubuhnya Mas Wawat sudah keluar. Insya Allah sudah aman. Bentar, Pak. Pusing ya Mas Wawat? Gak apa-apa Mas, ntar juga sebentar sembuh Mas. Jadi mungkin tanpa Pak Warto sadari, yang dilihat Pak Warto bahwasanya anak Pak Warto itu, Mas Wawat itu suka sholat, beribadah rajin seperti itu ya Pak. Iya. Akan tetapi dibalik ibadahnya Mas Wawat ini, ternyata dia juga memiliki barang-barang yang banyak seperti jimat-jimatan yang tadi saya temukan Pak. Dan itu memang karena sebenarnya kisah ini itu memang ada sangkut pautnya dengan ibunya jenengan Pak, istri jenengan Pak. Makanya kematiannya juga tragis itu karena ulah dari makhluk itu Pak. Jadi Mas Wawat itu kalau pengen sesuatu itu tidak boleh menggunakan hal-hal seperti itu lagi Mas Wawat ya, karena dalam pencarian kekuatan itu memang banyak manusia lupa bahwa kekuatan sejati bukan dari jimat-jimatan Mas Wawat. Kekuatan sejati itu dari Gusti Allah, dan juga bukan dalam perjanjian, tapi dari cinta yang tulus Mas, terutama dari ibu. Ambil minum dulu Ya, terutama dari ibu Mas. Ingat Mas Wawat, jangan pernah percaya pada iblis yang datang dengan tawaran yang manis ya Mas. Ya, karena yang mereka incar bukan kekuatanmu, tapi jiwamu. Bahkan bisa jadi sesuatu hal besar bisa datang, contohnya seperti yang menimpa almarhum ibumu. Itu semua ya ulah-ulah makhluk seperti itu, dengan cara mengarang cerita lah agar si korbannya meninggal karena si inilah. Itu adalah sebuah hasutan iblis, itu memang sangat luar biasa sekali.
dalam bentuk apapun, bisikan, tawaran-tawaran manis, bahkan banyak yang memberikan kekayaan dengan cara instan, ya itu nanti ujung-ujungnya seperti itu kalau perjanjian-perjanjian seperti itu, Mas. Jadi mulai sekarang mungkin Mas Wawan memperbaiki diri dan minta maaf sama Bapak. Kejadian itu jangan diulang-ulang lagi ya, Mas. Ya. Allah Akbar. Baik Lur, mungkin cukup sampai di sini dulu nggih. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Jadikan ini pembelajaran Lur, agar kita terhindar dari bisikan-bisikan manis para iblis nggih. Dan mungkin nanti itu barang-barangnya itu tadi saya bawa ya Pak ya. Ya, Saya akan tempatkan di tempat yang layak. Nih, sebenarnya itu cuma benda, tetap hanya sebuah benda Pak. Cuma nanti mau disalahgunakan lagi sama ya benar, itu bawa saja. Jadi saya cuma bisa mengucapkan rasa terima kasih. iya Pak. Anu bisa sembuh, saya semula tidak bisa membantu apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Syukur, terima kasih. Nggih Pak. Oke baik Lur. Ini kita mau mohon pamit ya Pak ya. Iya. Insya Allah. Mungkin setelah ini Bapak nanti coba rumahnya dibersihkan dengan cara apa, sholat berjamaah sama anaknya nggih. Oke, Sama nanti dibacain doa-doa nggih. terima kasih. Nggih. Oke Lur. Pulang Dim. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, yang sudah selalu memantau mengikuti perjalanan spiritual kami nggih. Oke. Karena di sini kami bukan apa-apa Lur. Kami hanya melakukan apa yang memang sudah semestinya kita lakukan. Selagi itu sebuah kebaikan dan kebenaran. Amin. Amin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.